Kematian Afif Maulana masih meninggalkan misteri. Puluhan personil kepolisian diperiksa terseret kasus kekerasan kepada belasan remaja yang hendak tawuran. 17 oknum polisi dinyatakan telah melanggar etik dan prosedur. Saksikan selengkapnya pemirsa di Benang Merah. Ada di Polsek Kuranji. Tabir kematian Afif, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji 9 Juni lalu masih belum tersingkap jelas. Bersamaan waktu dan kejadian dengan kasus kematian Afif, 18 orang pelajar yang ditangkap polisi karena dituding akan melakukan tawuran pada malam itu bersuara. Mereka mengaku mendapatkan tindakan kekerasan dari para oknum polisi yang menangkap dan membawa mereka ke Polsek Kuranji. Tindakan kekerasan tersebut mulai dari sabetan di punggung hingga sundutan bara api rokok. Berarti kaki rempong nih Rafis itu dong? Iya Pak. Punggung ya Pak. Bani Bano Pak. Puluhan orang anggota polisi pun diperiksa bidang profesi dan pengamanan internal kepolisian. 40 orang saksi dimintai keterangan, termasuk 30 personel Sabara Polda Sumatera Barat. 17 orang polisi kemudian dinyatakan menyalahi prosedur dan akan mendapat sanksi. Sementara itu, sejumlah pihak lantang menyuarakan kritik soal kentalnya budaya kekerasan yang ada dalam tubuh Polri. Lantas, benarkah Afif tidak termasuk yang ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji kemudian menjadi korban penganiayaan oknum polisi? Semua orang bawa penyiksaan bukan sikap. Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! CCTV di Polsek tidak rusak, tetapi ada kemampuan menyimpan hanya sampai hari 11, sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu, sehingga saat dibuka oleh ahlinya yang terekam itu ya sudah tertutup dengan kejadian-kejadian setelah itu. Tanggal 26 Juni 2024, Markas Polda Sumatera Barat digetarkan dengan suara gaduh dari luar pagar. Baru menjelaskan tentang Afif Maulana, ya. Belum menyampaikan yang di Polsek Kuranji. Tunggu. Silakan. Jawab dulu itu. Ya. Yakinkah Bapak memang sesuai prosedur? Saat itu buat semua anak-anak itu ada 8 orang anak. Afif dan kawan-kawannya? Afif tidak ada di Polsek Kuranji. Oke, tapi saya mau tanya, apakah masih sesuai prosedur ketika kami sudah melihatkan foto itu? Jawab, Pak. Tapi saya bertanya kembali, yang ditanyakan siapa? Baik, saya jawab. Sekarang gini saya jawab. Rilis saya yang kedua, yaitu Puluhan orang dari sejumlah kalangan seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan aktivis HAM datang untuk menggeruduk markas polisi. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan atau Hari Internasional Mendukung Korban Penyiksaan, sesuai resolusi yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1997 silam. Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang meninggal dengan cara tak wajar, menjadi simbol dalam aksi demonstrasi ini. Keluarga Afif yang sedang mencari kebenaran atas kematian Afif Maulana juga turut hadir dan ikut menyuarakan isi hati mereka. Dibenarkan untuk melakukan tindakan penyiksaan. Tak lama berselang, seorang jenderal polisi keluar dari markasnya untuk menemui massa. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Jelas, mohon izin, jelas ada 45 anggota kami di Polsek Kuranji yang kami periksa. 7 dari Polresta dan sisanya dari Sabara Polda.
Benarkah kematian Afif tidak berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi? Kamis 27 Juni 2024 pukul 3 dini hari, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi lokasi kejadian tempat Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa nanti memperdalam dari wawancara itu. Malam itu, Kompolnas belum bisa mengambil kesimpulan terkait kematian Afif. Setelah nanti kami mendapatkan pemaparan secara menyeluruh, barulah nanti kita bisa menyampaikan setidaknya simpulan awal ataupun apa-apa yang perlu ditindaklanjuti untuk menuntaskan kasus ini. Sementara itu, keluarga Afif bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang mendatangi LPSK. Mereka datang untuk meminta perlindungan dari LPSK. Kami sangat membutuhkan perlindungan dari LPSK karena ini adalah saksi-saksi anak dan kita tahu dia trauma atas kejadian itu dan belum ada pemulihan psikis juga yang diberikan kepada dia, sehingga proses hukum ini bisa saja berlangsung lebih lama kalau tidak ada perlindungan saksi dan korban dari LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan bahwa sejumlah orang telah meminta perlindungan ke LPSK terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi di Polsek Kuranji. Kasus kekerasan terhadap anak ini juga mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di kode etik. Selanjutnya, polisi menutup sementara kasus kematian Afif hingga adanya bukti baru. Sementara itu, keluarga Afif terus berjuang menyibak tabir kematian Afif demi mendapatkan keadilan. Afif tidak ada di Polsek Kuranji.